Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video kemarin ya, yang saat kita mempersiapkan untuk mencuci mobil, maksudnya mempersiapkan peralatannya, kita mengalami kebocoran saat memasang selang ke penyemprot. Jadi, langkah yang kita lakukan yaitu membuat untuk tidak bocor ini gimana. Tetap ikuti videonya, lanjutkan sampai habis supaya ada sesuatu yang diambil atau informasi yang diambil dari video ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat YouTube URL channel dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, dan juga diberikan hasil terbaik berupa rizki yang halal, berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di URL channel. Bagi video kali ini dimulai dari saya ya, yang lagi uh, mempersiapkan peralatan untuk mencuci mobil. Jadi mencuci mobil itu kegiatan yang sudah rutin saya lakukan sendiri ya. Jadi sebenarnya cuci mobil itu bisa kalau dilakukan sendiri, kadang kita bisa lakukan dengan tipis-tipis gitu loh. Ada yang misalkan benar-benar bersih seperti itu. Mencuci mobil itu merupakan salah satu kegiatan ya, untuk merawat mobil kita agar tidak kotor ya. Tidak kotor, bahkan kadang kalau kita sudah ada mobil ini sudah ada di parkiran beberapa hari, pasti kena debu ya. Dan apabila kita lama tidak lakukan segera cuci mobil, maka debu itu makin lama makin banyak dan makin tebal ya. Dalam merawat kendaraan untuk menjaga kebersihan dan menghindari kerusakan cat, juga meningkatkan kenyamanan berkendara. Cara efektif dan efisien yang bisa kita lakukan salah satunya adalah mencuci mobil. Dengan demikian, merawat mobil secara teratur itu menjadi sangat penting ya, dan mempunyai beberapa manfaat, apalagi bisa kita lakukan sendiri. Di sini saya membagikan video sharing ya. Ini sebenarnya lebih ke persiapan untuk mencuci mobil, untuk mempersiapkan peralatan dari kegiatan mencuci mobil, yaitu salah satunya dengan menggunakan pompa yang ada di depan saya itu, yang posisi letaknya ada di kepala saya itu tuh, di depan mata, yang saya tempelkan di dinding, yang saya tempelkan di tiang. Itu merupakan pompa untuk nyuci mobil. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa pompa yang itu pompa untuk cuci mobil ini tidak terjadi kerusakan sebenarnya. Jadi yang rusak itu ada di bagian penyemprot. Jadi penyemprot itu saat kita gunakan, misalkan ini saat disemprotkan, saat spuyernya itu kita buka, kan dia mengeluarkan semprotan. Dari semprotan itu pompa akan hidup otomatis. Apa kebalik ya? Jadi pompa sebenarnya itu posisi standby. Jadi kita kontrolnya hanya dari spuyer atau semprotan itu. Kalau kita buka, pompa hidup, dan apabila kita tutup, pompa mati. Syarat pompa mati ini apabila tidak ada suatu kebocoran. Apabila masih ada bocor, jadi pompa akan hidup terus karena dia akan menekan sesuai tekanan itu. Kalau misalkan tekanannya di luar batas yang ditentukan, maka pompa akan hidup terus.
Jadi intinya kerusakan peralatan saya ini kemarin ada di kebocoran tersebut. Nah, kali ini sudah saya belikan dan saya ganti. Tadi kan di awal video ada spuyer atau penyemprot itu yang berwarna hijau ya. Nah, di situ saya ganti dengan yang oranye ini, yang penyemprot baru, tapi ukurannya lebih pendek. Dan saat saya pasang ternyata masih mengalami kebocoran di bagian sambungan selang tersebut. Nah, ini saya akan coba lagi ya. Ternyata masih bocor. Dari kebocoran ini ya, dari masalah-masalah yang timbul seperti ini ya, kita dituntut untuk berpikir. Jadi supaya tidak sia-sia ya. Jadi memaksa kita untuk menjadikan ide kreatif baru. Setelah kita mengetahui masih bocor ya, tentunya kita pasti mengulang kembali langkah yang sudah saya lakukan. Jadi ini selangnya saya akan lepas kembali ya, pastinya. Nah, itu terlihat sangat gampang sekali ya. Mungkin apa selangnya ini sudah ukurannya beda dengan yang ada di sambungan konektor supplier ini ya, atau memang apa nggak pas ya pemasangan saya. Nah, ini saya sedang pelajari. Mungkin teman-teman mengalaminya pasti akan beda-beda ya. Makanya saat kita membeli suatu barang ya, kalau bisa itu ukurannya yang sesuai dan pas. Karena kalau misalkan tidak sesuai ya bisa jadi kejadian seperti saya ini. Jadi harus mengolah lagi apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui problem setelah dipasang. Inilah ya, kadang hidup harus seperti ini ya. Kita dipaksa atau dituntut untuk memunculkan ide-ide kreatif dari kesempatan ini, dari pengalaman ini, dari pembelajaran ini. Dan itu sepertinya saya mencoba untuk menambahkan potongan selang. Nah, ini saya potong dan saya masukkan ke bagian selang yang lama itu. Kemudian saya akan klem apakah ada perubahan atau tidak. Ini salah satu cara saya untuk mengakali ya dari alat yang belum berfungsi dengan baik ini. Oh ya, pengalaman tentang mobil kotor ya. Jadi kita itu biasanya kalau misalkan akan melakukan bepergian, ketika itu saat itu melihat mobil kotor itu sangat-sangat kayak seperti kurang pede gitu kitanya. Jadi ya harus bersihkan dulu, masih mengamati dan berpikir untuk memecahkan masalah kebocoran pada selang ini, dengan apa saya akan menggunakannya. Nah, itu tadi kan saya sudah potong selang, jadi sekitaran panjang dari tempat selang itu ya, tempat sambungan selang itu, bukan sambungan itu sebenarnya, tempat klem kali ya. Oh iya, tempat klem selang itu kan saya ganjal gitu, maksudnya bagian luarnya itu saya ganjal. Tapi kalau ukuran selang masih lebih gede kan saya masih nggak yakin juga gitu loh. Walaupun saya ganjal, saya rapatkan dengan klem, kalau ukuran selang itu masih lebih gede dari yang ada di penyemprot itu, pasti akan terjadi kebocoran lagi sambil kita mengambil sesuatu. Jadi manfaat mencuci mobil sendiri itu banyak ya. Selain menghemat biaya dalam arti kan kita lakukan sendiri ya, pasti untuk ongkos yang kita berikan ke orang lain itu bisa kita buat masukan ya kalau kita
membutuhkan ya, tapi kalau kita nggak begitu membutuhkan ya gitu bisa buat rezeki dari tukang cuci mobil seperti itu, dari usahanya. Nah, saya mengambil sesuatu apa yang akan saya lakukan. Nah, ini adalah karet ya, karet tangan itu loh, yang biasa dulu waktu kecil kita buat mainan ya, itu banyak permainannya. Tapi sekarang saya nggak tahu ini seketika aja ya, tadi itu saat eh, karena kita dituntut untuk berpikir dan akhirnya menemukan sesuatu, yaitu karet ini, karet gelang kalau nggak, kalau ini ya, kalau yang kalau saya bilang itu karet gelang. Nah, saya coba karet gelang ini, saya masukkan ke tempat dudukan, tempat klem tadi ya. Nah, itu supaya saat saya klem nanti, klemnya itu menekan si karet itu ya. Intinya ini supaya nggak bocor ya, jadi berfungsi sebagai seal mungkin ya, jadi penambah untuk merekatkan ruang dari selang ini, jadi supaya ya tambah tambah merekat gitu, tambah tambah kencang, dan diharapkan tidak mengalami kebocoran lagi. Oke ya, sambil melihat hasilnya nanti kita lanjutkan ke manfaat berikutnya, yaitu bisa menghemat waktu ya. Jadi kalau misalkan kita mencuci mobil ini di tempat cuci mobil, biasanya kan kita pasti ada antri dan disitulah membutuhkan waktu ya, antri itu. Dan kini saya mencoba untuk menggunakan penyemprot ini. Nah, sepertinya sudah tidak bocor lagi ya dari apa yang saya usahakan ini. Nah, ini sudah mulai saya semprot-semprot untuk mobil saya nih, untuk mulai nyuci ya. Ini sebenarnya belum saya cuci, tapi ini saya buat ngetes aja, ngetes dari hasil uh, apa dari hasil usaha memperbaiki peralatan cuci mobil tadi. Baiklah ya teman-teman, demikian sharing untuk peralatan cuci mobil yang rusak kemarin, mengalami kebocoran, mengalami tidak berfungsi dengan baik, dan setelah itu kita belikan barang, kita belikan spare part, kita belikan sesuatu yang rusak, kita ganti, dan kini tadi kita mengalami kendala saat menggantinya, ternyata kita diberikan ide dengan menambahkan karet gelang bagian bagian dalam selang. Oke ya, demikian sharing dari URL channel tentang persiapan memperbaiki kebocoran pada selang mesin cuci atau spuyer, dan kini sudah kita bisa gunakan, nantinya kita akan mencuci mobil selanjutnya. Baiklah, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.